Kita dalam membentuk dapil itu harus memperhatikan juga sejarah suatu daerah, sosial budayanya. Kemudian misalnya pemekaran wilayah juga itu nanti pada prinsip kesinambungan juga tidak bisa kita pertahankan. Pas nextnya pada saat kita pemilihan itu bisa lebih nih dari 300.000, berarti akan ada penambahan jumlah kursi gitu ya. Ruang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Ruang ulasan tentang politik dan demokrasi, tempat singgahnya obrolan yang bermakna bersama saya Rizky Maisa dan saya Okta Sarare sebagai host di episode kali ini. Nah, hari ini Okta kita mau bincang-bincang sama siapa nih? Oke, jadi pada hari ini Bu kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Hadri. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Banjarbaru. Tentang apa nih? Kalau kita sudah bicara membawa atau mendatangkan kadif teknis penyelenggaraan, ini berarti nggak akan jauh beda sama teknis penyelenggara dong ya, nggak jauh-jauh dong dari tupoksi beliau. Betul. Bahas apa pada hari ini, Okta? Teknis-teknis, yakni adalah dapil, daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, jadi teman pemilih, kadang kan kalian atau saya pribadi sih ya, kalau kita sudah memasuki masa pencalonan, kita tuh pasti sering banget kayak di lampu merah, di pinggir-pinggir jalan, itu pasti kan kayak banyak ngelihat spanduk atau baleho. Betul. Si calon gitu ya, pilih saya atau pilih saya di dapil ini gitu ya. Kadang kalau kita orang awam, khususnya nih ya, adik-adik kita yang baru berusia 17 tahun atau yang nantinya akan menjadi cikal bakal pemilih pemula, itu bingung. Dapil ini, apa sih dapil gitu kan? Apa kan? Dapil satu dengan yang lain itu gimana? Nah, itu dia. Karena tidak salah lagi kita hari ini akan mendatangkan siapa, Okta? Silakan diperkenalkan. Jadi teman pemilih, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Hadri. Halo Bapak Hadri, apa kabar nih Pak? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bahagia selalu Pak? Alhamdulillah bahagia. Gimana nih Mbak Okta, Bu Mai, kabarnya juga? Insya Allah, bismillah selalu baik ya, Okta ya. Baik dan bahagia, luar biasa. Luar biasa. Oke, nah Pak Hadri sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan nih, seperti yang tadi opening saya sudah sampaikan bahwa adik-adik kita gitu ya, kita khususnya berbicara tentang adik-adik kita yang baru berusia 17 tahun dan nantinya akan menjadi pemilih pemula, itu pasti sudah ingin tahu gitu ya, apa sih dapil gitu. Tadi udah di-spill nih sama Okta, dapil itu adalah daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan sendiri atau sering kita sebut dengan dapil, itu tuh apa sih sebenarnya Pak Hadri? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya terkait dengan daerah pemilihan. Memang kalau dalam tahapan penyelenggaraan pemilu itu salah satu tahapan penting itu adalah penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil ini. Nah, terkait dapil itu sendiri sebetulnya dia adalah kesatuan wilayah atau daerah yang dibentuk sebagai area kontestasi calon anggota DPRD kabupaten kota. Kalau kita di tingkat kabupaten kota, dia itu yang namanya dapil itu bisa berupa kecamatan, bisa juga nanti gabungan kecamatan ataupun bagian dari kecamatan. Bagian kecamatan itu seperti kelurahan atau desa atau sebutan lainnya. Oke, menarik banget nih ya Okta, Pak Hadri. Berarti kalau bisa kita simpulkan dengan bahasa yang sederhana nih ya teman pemilih, kalau kita sedang menyaksikan pertandingan bola, dapil itu adalah lapangannya, gitu ya Pak Hadri ya. Kontestan gitu loh, ada pemain, nah di mana nih dia berkontes tadi ya, seperti itu tadi, lapangannya, tempatnya, wilayahnya gitu ya. Karena dapil itu identik dengan bakal calon dan dapil sendiri identik dengan pembagian wilayah gitu ya Pak Hadri ya. Jadi Pak Hadri, dapil itu berarti kalau kita di dalam pemilu sendiri, dapil itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan ya Pak Hadri ya. Ya, nah sekarang nih Pak Hadri, kalau atau bagaimana cara dapil itu bisa terbentuk? Oke, jadi terkait pembentukan dapil ini, yang pertama
memang ada beberapa tahapan dalam pembentukan dapil. Jadi kita tuh harus menyediakan dalam pembentukan dapil itu ada 3 yang kita siapkan datanya. Yang pertama nanti jumlah penduduk, kemudian data wilayah. Data wilayah itu kayak kecamatannya, kelurahannya itu perlu ada datanya, kemudian peta wilayah itu perlu. Jadi jumlah penduduk ini untuk sebelum ke dapil ada namanya jumlah kursi per kabupaten kota. Nah itu berdasarkan nanti jumlah penduduk, termasuk nanti alokasi kursi per dapil. Itu berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan pemilih. Nah di pembentukan dapil itu sendiri kita lihat jumlah penduduk. Misalkan penduduknya berapa sekarang Banjarbaru, sekitar 293.000 sekian. Maka itu nanti mengacu pada aturan bahwa kalau jumlah penduduk itu lebih dari 200.000 1 sampai 300.000 itu jumlah kursinya 30. Nah dari situ nanti kita bisa membagi-bagi dapil dari jumlah kursi yang ada itu. Terus ada ini nggak sih Pak, kayak ada prinsipnya gitu nih, bahwa dalam membentuk dapil itu tidak boleh keluar dari standarnya yang prinsip ini tadi, itu ada nggak sih sebenarnya? Ada. Undang-undang pemilu sendiri mengatur tentang prinsip pembentukan dapil itu, Jadi ada 7 prinsip yang harus kita perhatikan dalam pembentukan dapil. Yang pertama itu ada prinsip kesetaraan nilai suara. Jadi harga kursi tiap dapil itu kita upayakan setara, tidak terlalu jauh beda. Nah, misalkan di daerah A jumlah satu kursi itu 10.000, kita upayakan daerah lain juga setara lah, tidak jauh beda. Kemudian ada yang kedua itu prinsip tentang ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Jadi dapil itu kita utamakan jumlah kursinya itu besar, kita utamakan. Karena kalau jumlah kursi dapil itu besar, nanti persentase suara sah parpol itu dengan kursi yang diperoleh itu setara. Jadi suara sah yang terbuang itu juga lebih minimal. Kemudian ada prinsip ketiga itu proporsionalitas. Jadi proporsionalitas itu antar dapil, misalnya dapil A, dapil B, dapil C itu sebisa mungkin kita proporsinya itu seimbang lah. Jangan kan kalau dapil itu kan ada kabupaten kota itu batas minimal alokasi kursi kan minimal 3, kemudian maksimalnya 12. Nah kita usahakan tiap dapil itu jangan sampai terlalu jauh lah perbedaannya. Misalkan di sini dapil A 3, dapil B 3, dapil yang lain misalkan besar 10, 12, itu tidak proporsional. Kemudian ada prinsip yang keempat itu adalah dia ada istilahnya integralitas wilayah. Integritas wilayah. Iya, integral artinya keterpaduan atau keutuhan wilayah. Jadi kalau membentuk dapil itu, apalagi misalkan kita menggabungkan 2 kecamatan A, B dan C. Misalkan A berbatasan dengan B, kemudian B berbatasan dengan C. Jangan kita gabung misalnya yang A dengan C. Kan nanti tidak padu tuh, wilayahnya tidak utuh. Serta nanti aspek transportasinya juga susah. Kemudian yang keberapa? Kelima. Yang kelima itu ada istilahnya berada dalam cakupan wilayah yang sama. Misalnya kan kita di dapil, misalkan kita Banjarbaru ini contohnya dapil provinsinya ya, berada di dapil Kalsel 7 antara Pelaihari dan Banjarbaru itu kan gabung tuh. Jangan nanti Banjarbarunya cuma beberapa kecamatan diambil, misalkan 2 kecamatan, itu kan tidak berada dalam cakupan wilayah yang sama. Kemudian ada istilah kohesivitas. Nah, kohesivitas ini kita dalam membentuk dapil itu harus memperhatikan juga sejarah suatu daerah, sosial budayanya, adat istiadatnya. Itu harus kita perhatikan, termasuk nanti kelompok minoritas juga yang ada di sana harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir itu, yang ketujuh itu ada namanya kesinambungan. Artinya dapil pemilu sebelumnya itu juga harus kita perhatikan dalam pembentukan dapil yang baru. Nah, biasanya kesinambungan ini tidak dilanjutkan kalau
pertama, misalkan jumlah penduduk suatu daerah itu bertambah. Misalkan tadi kan kalau Banjarbaru periode sebelumnya 30 kursi, karena jumlah penduduknya kan antara rentang 200.001 sampai 300.000, itu kan 30 kursi. Nah, nanti kalau penduduk Banjarbaru di atas 300.000, misalkan 300.001 lah misalkan sudah, itu nanti kursinya kan pasti akan bertambah, dapil pun nanti akan berubah seperti itu. Kemudian misalnya pemekaran wilayah juga itu nanti pada prinsip kesinambungan juga tidak bisa kita pertahankan, karena kan pemekaran wilayah tentu kabupaten, kota atau kecamatan atau kelurahannya kan pasti berbeda lagi nanti. Wah, berarti banyak juga Pak ya prinsipnya ini yang harus diperhatikan untuk menyusun dapil ini. Nah, saya mau bertanya sedikit nih Pak mengenai integralitas wilayah tadi. Kan Bapak tadi mencontohkan ada 3 kecamatan tadi ya, dan itu tidak bisa kita menggabungkan yang A dan C karena dipisahkan oleh yang B. Berarti kita bisa menggabungkan asalkan kecamatan itu berbatasan secara langsung begitu Pak ya? Terkait dengan prinsip integralitas wilayah itu, bahwa suatu keutuhan atau keterpaduan wilayah itu penting dalam pembentukan dapil. Nah, kalau wilayahnya itu berbatasan langsung, tentunya baik itu penyelenggara pemilu ataupun calon anggota legislatif lebih mudah mereka ke wilayah tersebut karena sarana transportasinya ada, terus sarana perhubungannya juga mudah. Nah, kalau misalkan dia terpisah oleh daerah tertentu, maka itu kan mereka akan susah tuh nanti untuk sosialisasi segala macam. Dan itu juga teman-teman pemilih itu ada ditegaskan Pak ya dalam pasal 13 PKPU yang menyatakan bahwa alokasi kursi itu bisa digabung antar per dapil asalkan berbatasan secara langsung gitu, dan sesuai dengan ketentuan alokasi kursi setiap dapil. Betul. Jadi nih Pak Hadri, berarti kan Pak Hadri sudah menjelaskan tadi ya antara jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah dengan jumlah alokasi kursi. Berarti ada korelasi antara keduanya ya Pak Hadri ya? Iya, oke. Saya coba pertajam lagi ya. Antara nanti ada istilahnya jumlah kursi kabupaten kota, ada alokasi kursi per dapil. Nah, terkait dengan jumlah penduduk, jadi kalau misalkan jumlah penduduk itu menentukan nanti jumlah kursi di kabupaten kota. Nah, kalau secara rinci itu seperti ini. Jadi misalkan suatu kabupaten kota jumlah penduduknya itu sampai 100.000. Itu dia jumlah kursi di DPRD-nya itu 20. Jadi minimal DPRD kabupaten kota itu jumlah kursinya 20. Maksimal itu 55. Jadi kalau misalkan dia jumlah penduduknya sampai 100.000 itu 20 kursi. Kemudian lebih dari 100.000 sampai 200.000 itu 25 kursi. Kemudian 200.000 lebih dari 200.000 sampai 300.000 itu 30 kursi. 300.000 lebih sampai 400.000 itu 35 kursi. Kemudian kalau lebih dari 400.000 sampai 500.000 itu nanti 40 kursi. Nah, kemudian kalau lebih dari 500.000 sampai 1 juta itu jumlah kursinya nanti 45. Kemudian antara lebih dari 1 juta sampai 3 juta itu 50 kursi. Dan terakhir itu kalau penduduk kabupaten kota itu lebih dari 3 juta, misalkan 3 juta 1 lah, lebihnya 1, itu sudah masuk ke 55 kursi. Dan itu maksimal untuk kabupaten kota itu anggota DPRD-nya 55. Oke, jadi jumlah kursi itu tergantung dengan jumlah penduduk. Betul gitu ya Pak ya. Nah, gitu. sekarang kita bergeser nih ke Kota Banjarbaru sendiri nih ya Pak. Kalau di Kota Banjarbaru sendiri pada pemilihan sebelumnya kita tuh ada berapa dapil sih Pak? Oh iya. Kalau di Banjarbaru pemilu 2024 kemarin kita itu ada 4 dapil. Nah, 4 dapil. Jadi ada dapil 1 itu Banjarbaru, kecamatannya Banjarbaru Utara dan Selatan. Itu kan karena kecamatannya juga berbatasan langsung, bisa digabung ya Pak ya, pada tahun 2024. Iya, karena juga
dia tidak melebihi batas maksimal alokasi kursi per dapil, kan maksimal 12. Jadi di sana memang ada 12 kursi. 12. Kemudian ke dapil 2 itu ada di Cempaka. Jadi untuk penamaan dapil itu sendiri dia dimulai dari ibu kota suatu daerah, kemudian searah jarum jam. Oke, bergesernya. Bergesernya. Jadi yang pertama itu kan dapil 1 tadi BBU dan BBS. Kemudian kita ke Cempaka, itu By the dapil. way ini, maaf izin, BBU itu Banjarbaru Utara ya teman pemilih ya, BBS itu Banjarbaru Selatan. Betul. Takutnya nanti teman-teman apa sih BBS? Kemudian Gitu ke ya. dapil Cempaka. Banjarbaru 2 itu Cempaka. Ya. Cempaka itu ada 4 kursi di sana. Nah, itu juga batas minimal kan 3, itu dapat Iya, 4 lah, masih memenuhi. Karena minimal 3, maksimal 12 ya Pak? Maksimal 12, betul, untuk kabupaten kota. Kemudian bergeser ke dapil Banjarbaru 3 itu ada Lianganggang. Nah, di sana ada 5 kursi. Kemudian ke wilayah dapil Banjarbaru 4 itu wilayah Landasan Ulin. Nah, jadi di sana ada 9 kursi. Jadi kursi kita kemarin ada 30 untuk anggota DPRD Kabupaten Kota wilayah Banjarbaru. Dengan catatan juga penduduk kita pada saat itu di bawah 300.000. Iya, di rentangnya antara 200.000 satu sampai 300.000 itu Nah, jumlah tidak kursi. menutup kemungkinan ya Pak ya, nanti pas nextnya ya pada saat kita pemilihan itu bisa lebih nih dari 300.000, berarti akan ada penambahan jumlah kursi gitu ya, Pak. Betul. Karena mengingat Banjarbaru ini selalu bertambah begitu penduduk Betul. masuk. Betul. Dan itu bisa menambah dapil berarti nanti kemungkinan Pak ya. Betul. Jadi jumlah penduduk kita semester 2 2025 itu 293.000 lebih. Jadi nanti kalau misalkan 2027 itu kita kan kalau sesuai Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu nanti pembentukan dapil itu dilakukan di akhir 2027 kalau berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Oke, nah mungkin tadi teman pemilih sempat mendengarkan gitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hardi juga bahwa ada perbedaan nih jumlah kursinya antara dapil 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah ada yang kecil, ada yang besar angkanya, ada yang kurus dan juga ada yang gemuk. Nah itu sebenarnya apa Pak? Kenapa bisa membedakan itu semua? Oke. Jadi dapil itu tadi kan ada 7 prinsip. Nah yang membuat itu berbeda adalah pertama jumlah penduduk tiap kecamatan itu tentunya jumlahnya berbeda. Nah nanti kita begini prinsipnya. Jadi untuk menentukan alokasi kursi per dapil itu ada istilahnya kita BPPD, namanya bilangan pembagi penduduk. Nah jumlah penduduk suatu daerah misalkan 200.000 tuh. 250.000. Nah, 250.000 penduduk itu nanti kan kursinya berarti masuk ke 30 kursi. Nah, 250.000 itu nanti dibagi 30 kursi. Dapatlah kita istilahnya BPBD tadi, bilangan pembagi penduduk. Nah, bilangan pembagi penduduk itu nanti misalkan dapat 250.000 dibagi 30.000 berapa itu? Sekitar berapa itu? Sekitar 8.000-an lah. Nah, 8.000 sekian. Nah, angka 8.000 itu nanti yang membagi jumlah penduduk per kecamatan, baru dapat angka-angkanya. Nanti ada yang di bawah 3 kursinya. Nah, itu kan harus digabung dengan kecamatan lain. Kalau misalkan nanti kecamatan itu dibagi BPBD itu hasilnya lebih dari 12 kursi, maka itu kecamatan akan dipecah. Nanti jadi bagian kecamatan. Bisa dapil itu kumpulan kelurahan, misalnya beberapa kelurahan, bukan kecamatan lagi atau gabungan kecamatan, itu bisa kalau misalkan setelah jumlah penduduk di suatu kecamatan dibagi BPPD itu nanti lebih dari 12 kursi. Karena tadi minimal 3, maksimal 12. Betul. Jadi kalau kurang dari 3 berarti digabung. Itu harus lebih dari dibagi. 12 itu Harus nanti dipecah di bagian seperti kecamatan. itu. Gimana Okta? Sudah mulai paham nggak kira-kira teman pemilih kita dengan hitung-hitungan ini? Ya semoga paham ya Bu. Ya, pelan-pelan aja teman
pemilih, karena Iya. ini transparan sifatnya. Mungkin nanti teman-teman bingung gitu ya, kenapa dapil 1, 2, 3, 4 itu beda kursinya. Tadi udah dijelasin rinci banget sama Bapak Kadif kita. Nanti kalau memang ada yang kurang paham, di pause dulu, dimengerti dulu. Ini insya Allah bermanfaat banget gitu ya, karena kalian terutama nih buat adik-adik kita pemilih pemula nantinya tuh harus mengerti gitu ya, bahwa kita memilih si calon ini ada di dapil mana. Pak Hadri, kalau kita berbicara atau kita berbicara dapil di Kota Banjarbaru sendiri, menurut Pak Hadri apa sih tantangannya pembentukan dapil di Kota Banjarbaru sendiri? Oke. Untuk pembentukan dapil di Kota Banjarbaru itu, kita kan tidak hanya di Banjarbaru ya, pada semua tingkatan, entah itu kabupaten kota, provinsi, termasuk pusat, itu kan ada namanya uji publik. Nah, jadi kita nanti sebelum penetapan dapil kan dilakukan oleh KPU RI. Kita hanya melaksanakan, nanti ada namanya uji publik. Itu kan kita menerima berbagai masukan itu, baik dari apa istilahnya peserta pemilu, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari pemerintah daerah juga terkait dengan dapil. Kalau di Banjarbaru sendiri, karena kita ini kan sebagian besar berada di kota, masyarakatnya insya Allah lah lebih memahami lah terhadap pemilu ini, lebih memahami lah. Walaupun nanti ada tantangan perbedaan, apa istilahnya, perbedaan pendapat tentang dapil yang akan dibentuk, insya Allah lebih bisa lah kita komunikasikan, karena kan masyarakat di tingkat Kota Banjarbaru lebih apa istilahnya, lebih apa istilahnya, pengetahuannya agak lebih tinggi lah, dan banyak yang berpendidikan tinggi lah di sini. Jadi secara umum sih kalau untuk tantangan tidak ada yang terlalu berat lah insya Allah di Banjarbaru ini. Terus dapil juga kita akan istilahnya ketika sudah memasuki tahapan juga kita akan mensosialisasikannya lebih dini lah, sehingga apa istilahnya, kalaupun terjadi perubahan dapil, kawan-kawan caleg lebih siap lah terhadap perubahan itu, sehingga lebih siap lah menyiapkan apa istilahnya jaring-jaring pemilih mereka. Oke, berarti nih Pak ya, karena ada kemungkinan dapil akan bertambah karena jumlah penduduk, itu juga kita semua harus bersiap Pak ya, bukan Bersiap, hanya KPU betul. saja, tapi juga kawan-kawan caleg, kemudian Betul sekali. masyarakatnya. KPU kabupaten kota itu menyusun kemudian melakukan uji publik, sosialisasi dan lain-lain. Kemudian itu semua kan dijadikan satu rangkuman atau laporan begitu. Itu Betul. kemana itu Pak? Kemudian selanjutnya. Oh iya. Yang mengesahkannya itu siapa? Oh iya. Jadi memang kita di kabupaten kota ini nanti terkait dapil ini melakukan uji publik ya, dengan mengundang banyak pihak tuh, baik peserta pemilu kan, habis itu nanti pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, serta kita juga bisa menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat kan, kita terima. Nanti setelah uji publik itu kita lakukan, biasanya kita lakukan 2-3 kali uji publik lah. Kemudian hasil uji publik itu kan kita simpulkan tadi seperti kata Mbak Okta tadi, nanti kita sampaikan ke KPU RI melalui provinsi. Nah, yang menetapkan nanti adalah sesuai putusan MK tentang penetapan dapil itu kan kewenangannya adanya di KPU RI. Jadi KPU RI nanti melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI dan nanti diputuskan oleh KPU RI untuk ditetapkan. Oke, itu Pak kalau di Banjarbaru sendiri, apakah bukan hanya di Banjarbaru ya, di Betul. kabupaten atau kota lain, ketika mereka menyampaikan hasil dari uji publik tadi, itu apakah harus satu skema atau boleh lebih dari satu skema untuk dapil? Oh iya, jadi rancangan pembentukan dapil itu maksimal dia memang ada 3 rancangan. Nah, salah satu rancangan itu memang rancangan dapil sebelumnya. Jadi ada 2 rancangan dapil baru yang bisa kita usulkan. Jadi ada 3 sebetulnya maksimal usulan itu dapil. Jadi memang sebaiknya kita membuat
rancangan dapil itu tidak hanya satu, karena bisa maksimal tadi sampai 3. Nah, nanti kita sampaikan dari hasil uji publik itu ke KPU RI melalui KPU provinsi, nanti KPU RI yang menetapkan. Dan untuk mendapatkan skema-skema itu tadilah dinamikanya berjalan ya Pak ya. Berjalan sama saat sosialisasi uji publik. Uji publik tadi, betul. Jadi penataan dapil tadi seperti awal tadi bahwa kita memperhatikan 7 prinsip itu, kita juga memperhatikan nanti masukan dari pihak-pihak terkait, baru nanti kita sampaikan ke KPU RI, baru nanti KPU RI yang menetapkan. Nah, jadi karena saking dekatnya pembentukan dapil ini dengan masyarakat, bahkan suara-suara masyarakat pun ikut didengar, gitu ya Pak Hadli ya, dan Sebagai bahan pertimbangan. Betul, jadi nanti akan ada yang namanya seperti dijelaskan oleh Pak Hadli tadi, uji publik juga. Di situ di tempat yang masyarakat memberikan saran, masukan, ide-ide, gitu ya Pak ya, mungkin. Tapi meskipun nantinya juga akan ditentukan oleh KPU RI, gitu. Berarti itu Pak, dari misalnya kita mengajukan 2 rancangan begitu. Betul. Itu yang menentukan KPU RI begitu. Betul. Apakah kita bisa berpihak ke salah satu rancangan? Tidak bisa Pak ya? Kita kan istilahnya menyampaikan rancangan nanti. Misalkan tadi kata Mbak Okta ada 2 rancangannya, ya itu kan sudah kita uji publik nih. Nanti kita sampaikan bahwa rancangan A, misalkan mungkin nanti keuntungannya, ya pertimbangannya kan misalnya kelebihan rancangan A, misalnya kekurangan rancangan A, termasuk yang rancangan B apa kelebihannya, apa kekurangannya. Keputusan akhir memang nanti yang menetapkan itu KPU RI. Oke, nah udah jelas banget nih tadi Okta ya penjelasan dari Bapak Adif. Sebelum kita tutup nih podcast kita hari ini, mungkin Pak Adif mau ada closing statement dulu nih, harapan atau apa gitu bisa disampaikan pada momen ini. Oke, kalau saya sih lebih ke hal-hal penting aja ya mau disampaikan. Yang pertama tadi bahwa terkait dengan jumlah kursi kabupaten kota tadi, itu kan kita jumlah kursinya minimal kabupaten kota itu 20, kemudian maksimal 55 untuk anggota DPRD-nya. Kemudian misalkan terkait dengan alokasi kursi per dapil, itu kan minimal 3, maksimal 12. Nah, jadi makanya rata-rata tiap dapil itu kursinya ya antara itu rentangnya. Nah, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami kenapa bisa tiap kabupaten kota itu bisa berbeda jumlah anggota DPRD-nya ya, karena memang undang-undang mengatur seperti itu, bahwa kabupaten kota itu di jumlah kursinya dibentuk berdasarkan jumlah penduduk. Jadi bukan berdasarkan jumlah pemilih ya, berdasarkan jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Oke, seru banget ya Okta ya. Jadi kita bukan hanya membahas aturan hukumnya, tapi Betul. kita juga hitung-hitungan tadi Iya, betul banget. Jadi yang tadinya kita nggak tahu nih, kita sekarang jadi tahu. Oh ternyata hitung-hitungan yang selama ini kita tahu dapil 1 BBS gabung dengan BBU itu ada 12 kursi, itu gimana cara mendapatkannya? Iya, kemudian juga Bapak ada yang 4 juga udah aja, jelasin gitu ya. betul. Nah, nggak terasa ya sebenarnya kita ngebahas tentang teknis ini seru-seru kayak kepo-kepo kita tuh terjawab Iya, gitu. karena menurut saya ini paling susah dipahami karena hitung-hitungan Bu. Saya tidak Iya. suka hitung-hitungan. Kita sama-sama lulusan dari hukum ini memang teman-teman agak kurang menyukai hitungan, Iya. tapi tadi dengan penjelasannya Pak Hadli paham kan? Iya. Paham banget. Insya Allah nanti teman pemilih yang juga menyaksikan podcast hari ini juga ikut paham gitu. Nah Okta, nggak kerasa nih ya, kita udah selesai hari ini ngobrolin tentang apa tadi temanya? Dapil dan alokasi kursi Di kabupaten kota. Nah, dari pembahasan ini teman pemilih, kita dapat memahami bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi di kabupaten kota itu bukan sekedar pembagian wilayah atau jumlah kursi semata. Nah, melainkan dari agenda atau podcast kita hari ini, kita jadi memahami proses bagaimana gitu ya sampai akhirnya tadi terbentuk dapil gitu ya Okta ya. kursinya berapa aja. Betul. Nah, semoga dengan adanya podcast kita hari ini, teman pemilih itu nantinya akan menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan ikut mengawal proses jalannya demokrasi, khususnya di Kota Banjarbaru.
Jadi di sini kita menerapkan apa ya, prinsip keadilan sesuai dengan porsinya begitu Bu ya. Betul. Tidak sama rata, tapi sesuai dengan porsinya berdasarkan jumlah penduduk. Baik, sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang bersama saya Rizky Mesa dan Saya Oktarina Sarare. pamit undur diri. Bye.